Nyala sih. Oke. Aku pembahasan KP berarti. Wes nyala. Tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami di sini akan mempresentasikan proyek citizen kami dari kelas KWN. Baik, di sini ada saya Faiz Darein dengan NPM 2303101015. Kemudian dari saya Erlangga Diandri Putra Mahmalifa dengan NPM 2303 1010001. Kemudian ada teman saya. Kemudian ada saya yaitu Raffialdi Arnovic dengan NPM 2303101019. Kemudian ada teman saya Putra dengan NPM 23031038. Kemudian ada saya Alvita Nugraha dengan NPM 2303101143. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang kami angkat, yaitu dalam lingkup kepemilian umum suatu kepemimpinan dalam Indonesia atau pesta rakyat itu mempunyai bagian yang dimana dia itu menemukan permasalahan dalam satu acara pemilihan tersebut. Lembaga tersebut itu diantaranya adalah DEPP, di mana DEP merupakan kepanjangan dari Kemitraan Demokrasi dan Pemberdayaan Pemilu Indonesia, di mana dia itu bertugas untuk melaporkan bahwa pemilu tahun 2024 itu seperti halnya mengalami lebih banyak kasus kecurangan dan penyimpangan dibandingkan pemilu sebelumnya. Nah, pemantauan dari DEP di 7 provinsi itu menemukan permasalahan kotak suara yang tidak tersegel ataupun keterlambatan pembukaan TPS dan tidak dapat diaksesnya penyandang disabilitas. Kemudian Komisioner KPU Idam Kolek menyatakan setiap laporan kecurangan akan ditangani Badan Pengurus Pemilu atau Bawaslu. Selanjutnya, baik untuk selanjutnya yaitu ada tujuan. Mohon untuk di slide selanjutnya. Baik, untuk tujuan dari proyek citizen ini yang pertama yaitu ada untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi pada pemilu negara Republik Indonesia tahun 2024. Yang kemudian selanjutnya ada untuk mengetahui penyebab terjadinya kontroversi pada pemilu yang terjadi pada tahun 2024. Kemudian selanjutnya ada untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi. Selanjutnya pada landasan teori, pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi prosedural. Namun demokrasi tidak sama dengan pemilu. Padahal pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting dan harus tetap dilaksanakan secara demokratis. Lalu ada transparansi, yakni pada pemilu. Transparansi pada pemilu itu fondasi yang sangat penting untuk memastikan proses demokratis yang adil dan jujur. Melalui transparansi, pemilihan dapat memperoleh informasi yang akurat tentang platform dan proses pemungutan suara. Lalu ada disinformasi dalam konteks pemilu, itu merujuk pada penyebaran informasi yang salah, menyesatkan, atau menipu yang bertujuan untuk memengaruhi pandangan pemilih. Memengaruhi
Informasi ini mempengaruhi hasil pemungutan suara atau menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses demokratis. Lalu ada teknologi, yang mana dampaknya secara signifikan dalam pemilihan presiden di Indonesia. Penggunaan internet dan media sosial telah memberikan akses yang lebih luas bagi kandidat presiden untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih tanpa melalui filter media tradisional. Kampanye digital seperti iklan online dan konten viral menjadi strategi yang efektif untuk mencapai pemilih muda yang dominan menggunakan teknologi. Selanjutnya ada pembahasan dugaan kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2024 dimulai dari terdapatnya perubahan peraturan batas umur pencalonan presiden oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. Setelah itu terdapat beberapa ASN dan pejabat pemerintah yang seharusnya diharuskan netral dan tidak berkampanye malah turut serta dalam kampanye salah satu paslon. Disusul dengan adanya pembagian sembako dan uang oleh presiden, para jajaran menteri dan pejabat tinggi pemerintahan sembari disisipkan agenda kampanye untuk tidak kampanye status. Tidak berhenti di situ, banyak surat suara yang telah dicoblos pada salah satu paslon dan ini terjadi di beberapa daerah Indonesia bahkan sampai terjadi di luar negeri. Hal ini merupakan sebuah kecurangan yang besar yang terjadi pada pemilihan umum di Indonesia. Selanjutnya ada konklusi. Jadi setelah ditemukan banyak kecurangan, maka dari paslon yang menganggap kalau terjadi kecurangan dibawalah tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengakhiri dari masalah pemilihan tersebut. Yang kesemua itu ditujukan kepada pasangan calon nomor 2 dan akhirnya setelah disidang Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bahwa tidak ditemukan kecurangan dalam pemilihan umum presiden dan pasangan calon nomor 2 yaitu Prabowo dan Gibran dinyatakan sebagai presiden yang sah bagi Republik Indonesia. Sekian pemaparan dari proyek Citizen yang telah kami buat dari tugas kelas KWN sehingga sudah selesai pemaparan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.